Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Arsalia Insyira dalam program Talk Show Pekan Raya Lampung 2023. Di setiap episodenya kita akan menghadirkan para pemimpin daerah yang ada di Provinsi Lampung. Dan untuk episode kali ini telah hadir di tengah-tengah kita semua Bupati Lampung Barat, Bapak Dr. Andes Nukman MM. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Halo Bapak, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak perjalanan menuju ke sini, apakah lancar? Ya, dari Lampung Barat ke Bandar Lampung ini memang melelahkan juga ya. Baik, Masih 246 kilo. Ya, alhamdulillah kami dalam kondisi sehat. Terima Baik kasih. Bapak, Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, langsung saja kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini ya Bapak. Bagaimana Bapak menggambarkan kondisi pemerintahan yang ada di Lampung Barat, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya menjabat sebagai PJ Bupati itu per tanggal 18 Desember 2022 ya. Baik. Alhamdulillah sampai dengan ini triwulan yang keempat dari penilaian saya ya selaku PJ. Kami di Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan pemerintahan alhamdulillah kondusif, baik ya. Hubungan kami antara pemerintah dengan legislatif atau anggota DPR juga baik ya, dengan Forkopimda juga kami alhamdulillah berlancar ya, sesuai dengan harapan kami selaku masyarakat Lampung Barat bahwa dalam menjalankan pemerintahan itu yang paling pokok memang masyarakatnya harus kondusif dan nyaman. Selanjutnya kami pun dalam pelaksanaan pembangunan, kami dalam pengelolaan keuangan kami selalu menggunakan keterbukaan. Terbukti kami di tahun 2023 ini mendapatkan WTP yang ke-13 kali ya. Artinya BPK melihat bahwa kami menjalankan program itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini juga kami selaku pemerintah daerah tidak terlepas dari kerja tim ya, kerjasama baik antara kami terkait dengan yang pertama, Lampung Barat itu mendapatkan predikat pertama terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ya di tingkat Provinsi Lampung. Jadi artinya kita menjalankan pemerintahan dilakukan dengan aturan yang terbuka, dengan aturan yang memang sudah terkondisi dengan baik. Dalam hal ini pun kami selaku pemimpin menjalankan itu tidak menjalankan aturan tidak begitu lagi artinya kami tetap memberikan peluang hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab itu ke beban kami punya OPD, bahkan di perencanaan pembangunan Lampung Barat yang tahun ini menjadikan kami target bahwa penilaian provinsi mendapatkan predikat pertama, dan secara nasional kami oleh Bappenas pun masuk ke 12 besar untuk tingkat nasional. Sementara itu terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bapak. Tentunya dengan prestasi dan pencapaian tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya Bapak untuk Kabupaten Lampung Barat tersendiri. Kemudian bagaimana Pak dinamika masyarakat yang ada di Lampung Barat? Ya, Lampung Barat itu sama dengan kabupaten kota lain ya, masyarakat dan penduduknya pun heterogen ya, terdiri dari banyak suku. Dan alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam rangka kepemimpinan saya selaku penjabat bupati, yang kami utamakan adalah bagaimana masyarakat merasa tentram, nyaman dan kondusif ya. Ini pun kami buktikan dengan indeks kerukunan hidup antar umat beragama ya. Jadi kita saling menghargai, saling mengisi, saling asih-asuh untuk bagaimana masyarakat Lampung Barat itu tetap merasakan bahwa tidak mesti kalau saya orang agama Islam harus semena-mena, begitupun juga agama-agama lain dengan suku-suku yang lain. Sementara itu yang kami rasakan untuk selama ini. Baik, luar biasa sekali Bapak. Dengan indeks sebesar itu berarti mengindikasikan bahwa Lampung Barat ini merupakan kabupaten dengan tingkat kerukunan yang luar cukup biasa. bagus. Benar, ya. Baik, kami akan kembali setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Talk Show Pekan Raya Lampung 2023. Ya.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Talk Show Pekan Raya Lampung 2023 bersama dengan Bupati Lampung Barat, Bapak Dr. Andes Nukman MM. Masih berbicara seputar keragaman masyarakat yang ada di Lampung Barat. Ya. Menurut Bapak, bagaimana Pak cara menjaga kerukunan yang ada di Kabupaten Lampung Barat sendiri? Terima kasih. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa Lampung Barat itu heterogen ya, terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Dalam menciptakan bagaimana kekondisipan di Kabupaten Lampung Barat itu, contoh salah satu pemerintah daerah tetap mensupport kegiatan keagamaan. Salah satu yang menjadi unggulan kami bahwa untuk agama Kristen ya, agama Buddha, agama Hindu, itu kami bantu juga mereka untuk khusus yang agama Islam kita umrohkan. Untuk agama Hindu kita berangkatkan mereka untuk melakukan kunjungan ke ke India dan Pakistan. Agama Kristen, Protestan dan Katolik pun kita hibahkan, ada beberapa orang tokoh mereka yang dianggap penting dan dianggap oleh mereka layak, kita berangkatkan ke Yerusalem. Termasuk juga terkait dengan kebudayaan. Budaya Hindu di Lampung Barat itu justru perkumpulan orang Bali, di situ kita berdayakan. Di situ di Lampung Barat itu justru ada Kampung Bali. Kampung Bali itu salah satu budaya yang dikembangkan oleh orang-orang Bali, adat istiadat orang Bali, tetapi mereka tidak tetap menghargai dan menghormati adat istiadat penduduk asli Lampung Barat ya. Tetapi kita dengan seperti itu kita menghargai mereka, artinya saling mengisi. Ya, mereka punya agenda acara pun ya agama lain pun diajak. Makanya kita ada lintas agama yang tadi saya sampaikan, indeks kita masuk di situ hampir 19,94 poin ya antara kerukunan hidup antara umat beragama di Kabupaten Lampung Barat itu. Jadi luar biasa. Jadi itulah kondusifnya sesuai dengan sejuknya Lampung Barat. Jadi kami merasakan itu dan sampai hari ini tidak ada kendala antara hubungan kami dengan adat dan istiadat dari suku-suku yang lain ya. Kemudian Bapak, bagaimana kondisi pembangunan yang ada di daerah Lampung Barat sendiri? Iya, kita dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Barat terus berkelanjutan ya. Membangun Lampung Barat itu tidak bisa terhenti begitu saja, tetapi dengan program yang sudah terkondisi dengan baik antara eksekutif dengan legislatif, kami pun dengan masyarakat tetap menjalankan bagaimana pembangunan di daerah kami tetap berjalan dan melibatkan masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat ikut serta dalam melakukan program kebutuhan atau program unggulan di setiap pekon kalau kami itu ya, pekon atau desa. Jadi masyarakat itu ada namanya program musrenbang tingkat pekon, ada musrenbang tingkat kecamatan. Secara prioritas mereka mengkoordinir terkait dengan pembangunan di wilayah masing-masing untuk disampaikan di program musrenbang kabupaten. Dan kami di Lampung Barat itu punya banyak program unggulan ya. Termasuk salah satunya ambulan hebat. Ambulan hebat Lampung Barat itu difokuskan penggunaannya untuk masyarakat ya. Artinya masyarakat antara masyarakat ke puskes dengan masyarakat puskes ke rumah sakit memang agak jauh dan kondisi alam kan mungkin Mbak tahu ya, ke orang Lampung Barat tidak begitu harus tinggal di kota semua, di pegunungan inilah pemerintah memberikan program itu supaya mempermudah akses masyarakat yang jatuh sakit. Di Lampung Barat sudah ada 15 kecamatan ya, tapi kami baru memberikan bantuan ke ambulan hebat ke 12 kecamatan, tetapi tidak terkendali dengan kecamatan yang lain untuk penggunaannya. Jadi itu gratis ya, gratis digunakan oleh masyarakat. Lain hal juga dengan terkait dengan kemiskinan. Kami dalam rangka penanganan kemiskinan memang serius karena ini memang program Pak Presiden, program nasional, dan alhamdulillah Lampung Barat
untuk program penurunkan kemiskinan untuk tahun 2023 ini luar biasa. Kami sampai 3,37% ya. Ya, termasuk di dalamnya penurunan stunting. 2023 ini alhamdulillah dari penduduk yang ada dengan kami tinggal 0,28% lagi, sekitar 888 balita yang kena stunting di Kabupaten Lampung Barat. Termasuk juga pelayanan untuk air bersih, masyarakat kita prioritaskan supaya masyarakat itu betul-betul merasakan bahwa perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan kesejahteraan, salah satunya itu. Ya, Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana kalau dengan sektor pendidikan, Pak? Pembangunan yang ada di sektor pendidikan? Ya, di sektor pendidikan Lampung Barat insya Allah tidak tertinggal ya dengan kabupaten kota lain. Jadi kita dari tahun 2010 sudah menggratiskan, 2008 kalau tidak salah ya, 2008 sudah menggratiskan pendidikan untuk 12 tahun. Artinya tidak lagi kita melihat pendidikan dasar, tetapi kita tingkat SLTA pun waktu itu kita gratiskan sebelum SLTA pindah ke provinsi di tahun 2017. Dan alhamdulillah pendidikan Lampung Barat bisa kita katakan unggul lah. Dengan kabupaten kota lain tidak salah. Justru kami pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini punya program unggulan juga tentang gratis ya, gratis untuk mahasiswa kedokteran dan mahasiswa seni budaya. Jadi kita bisa lihat di stand kami di acara Lampung Fair ini, setiap malam kami ada tampilan seni dan budaya. Itu semua mahasiswa-mahasiswa yang asalnya dari Lampung Barat, yang kita gratiskan untuk jurusan budaya. Kalau untuk kedokteran ya memang kita baru berapa siswa, tapi kita berharap untuk tidak mengurangi nanti atau untuk mencukupi tenaga medis di Lampung Barat, mereka kita anjurkan bisa kembali nanti mengabdi di Kabupaten Lampung Barat setelah lulusnya nanti ya. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak, tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Talk Show Pekan Raya Lampung 2023. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Talk Show Pekan Raya Lampung 2023 bersama Bupati Lampung Barat Bapak Dr. Andes Nukman MM. Baik, untuk Pak Nukman, apa yang program yang sudah dilaksanakan dan masih dalam tahap pembangunan, kemudian apakah masyarakat dilibatkan dalam pembangunan tersebut, serta rencana yang akan dikerjakan dalam kedepannya? Ya, terima kasih ya. Jadi saya sampaikan dari awal bahwa pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah pembangunan berkelanjutan. Tahun ini kami alhamdulillah kucuran anggaran hampir 20 miliar untuk perbaikan infrastruktur yang dari Pagar Dewa ke Lombok Seminung. Nah, kami memang memprioritaskan itu karena sekarang kan kita menggalakkan bagaimana pariwisata dan UMKM di Lampung Barat itu. Salah satu infrastruktur yang harus komitmen kami harus segera diperbaiki untuk menuju ke Lombok Seminung ke Danau Ranau. Nah, ini sedang dalam perjalanan, dalam proses pengerjaan. Nah, di ke depan kami memang punya program untuk 2024. Kami dengan Dinas Perindustrian Perdagangan kami melakukan konsultasi dan terkait dengan program dengan kementerian. Alhamdulillah Kementerian Perdagangan tahun 2024 akan menguncurkan anggaran pasar tematik. Pasar tematik itu akan kami lokasikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pasar pariwisata ya, pasar rakyat yang berwisata. Jadi penempatan itu sudah kami lakukan koordinasi tim bahwa kelayakan untuk bisa dibangun di sana. Pasar itu luar biasa nanti. Jadi luar biasa saya sampaikan dari anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat pun luar biasa besarnya, hampir 70 miliar. Jadi di situ akan lengkap nanti pasar tematik dengan wisatanya tidak hilang. Di situ pun dukungan selain jalan sudah kami perbaiki tahun ini, dan di situ juga ada hotel di Lombok Seminung itu di samping Danau Ranau, di samping di samping danau persis. Jadi pengolahan di situ nanti akan kita tempatkan pasar yang terlihat modern
tapi merakyat, dan itu untuk rakyat, dan itu kami mempolangkan supaya kunjungan wisata pun akan mulai kembali bangkit setelah COVID-19 yang begitu banyak menurun ya. Nah, itu yang rencana pembangunan yang tahun 2024 yang menjadi primadona untuk Kabupaten Lampung Barat ya sementara. Baik, luar biasa sekali Bapak. Kemudian apa penghargaan yang pernah diraih oleh Lampung Barat dalam hal pembangunan? Iya, dalam hal pembangunan yang pertama tahun 2023 ini Lampung Barat mendapatkan WTP ya. WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK yang ke-13 kali. Artinya dana pembangunan yang kami kucurkan ke pemerintah ke masyarakat itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya dengan penilaian BPK, alhamdulillah kami Lampung Barat jauhlah dari penyimpangan-penyimpangan yang diduga-duga. Dan memang ini kita prioritaskan bagaimana kerja baik ya seperti itu. Sekaligus juga kami tahun ini mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dalam rangka apresiasi pemasaran pariwisata Indonesia. Saya sendiri langsung diundang oleh Menteri waktu itu ke Jakarta. Beliau mensupport bagaimana untuk pengembangan pemasaran pariwisata di Lampung Barat itu tetap berjalan. Dan beliau pernah kunjung ke Lampung Barat dan beliau mendukung selain hal-hal objek lain. Nah, jadi selanjutnya kami pun saya sampaikan dari awal bahwa Lampung Barat itu dalam proses pembangunan dari perencanaan kita dinilai oleh provinsi dari 15 kabupaten kota kita urutan nomor 1. Jadi bagusnya kan bukan karena saya bicara, bagusnya karena kami bekerja dengan tim dan dilihat dan dinilai oleh pusat dan provinsi. Sudah saya sampaikan tadi juga bahwa selain dia mendapatkan peringkat daerah untuk tingkat provinsi, kami secara nasional mendapat 12 besar ya di sisa penilaian dari badan Bappenas, Bappenas pusat. Itulah yang penghargaan selanjutnya kami di tahun 2023 ini dari Kementerian Kementerian Dalam Negeri pun kami mendapat penghargaan terkait dengan kabupaten sangat inovatif, terkait dengan IGA ya dari Kemendagri. Alhamdulillah ini bukan merasa bahwa kami itu hebat, bukan, tetapi kerja kawan-kawan di bawah itu benar-benar ya sedikit sempurna, walaupun belum sempurna ya, tetapi tetap kita dengan evaluasi. Ya, ini yang selalu kami berdayakan dengan kawan-kawan di dinas. Baik, luar biasa sekali Bapak atas pencapaian-pencapaian yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak Nurman, potensi daerah apa yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi pemasukan untuk daerah Lampung Barat? Yang pertama, kalau bicara dengan potensi, yaitu potensi pariwisata. Karena di Lampung Barat itu banyak sekali objek wisata yang sedang kami kembangkan, ya, yang sedang kami kembangkan. Yang kalau bicara data, mohon maaf, yang pertama Lampung Barat itu memiliki 77 destinasi wisata yang terdiri dari 23 objek ya, wisata alam, 5 objek wisata cagar alam, 3 objek wisata buatan, dan 4 objek wisata danau. Jadi danau di Lampung Barat itu bukan hanya danau Ranau, kita punya 4 danau. Ada 3 danau di Suwoh. Di Suwoh itu ada danau Atar Lebar, danau Asam, dan di situ juga terletak ada namanya keramikan. Keramikan itu panas bumi. Panas bumi yang sedang kami jual lah, baik ke nasional maupun internasional, karena memang dia masuk di kawasan hutan lindung, dan kita perlu panjang perizinannya, tetapi itu diminati dan dikunjungi oleh masyarakat banyak. Inilah harapan kami dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk melihatlah, untuk turun ke masyarakat, untuk turun ke Kabupaten Lampung Barat, bahwa potensi ini bisa dikembangkan. Penggunaannya pun bukan hanya untuk Kabupaten Lampung Barat, tetapi di luar Kabupaten Lampung Barat bahkan nasional ya. Ya, itu ya yang menjadi harapan kami. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya dalam bincang-bincang kita pada hari ini.
kita mendapatkan insight yang sangat luar biasa sekali dari Lampung Barat, Bapak, terima baik kasih. itu dalam potensi daerahnya Ya. dan juga pencapaian dan juga prestasinya. Satu mungkin yang sedikit agak lupa saya terkait dengan kopi Robusta. Ya, Lampung Barat itu penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Dalam satu tahunnya kurang lebih 56.000 ton. Jadi penggunaan kopi ini yang menurut pandangan kami di Kabupaten Lampung Barat untuk diketahui bahwa Lampung Barat itu kaya dengan kopi. Dan kopinya ya apa namanya sudah kita pajangkan lah di apa namanya di Lampung Fair ini. Silahkanlah masyarakat bisa berkunjung ya ke anjungan kami. Bisa malam ini pun kita ada ngopi bersama ya. Iya. Ngopi bersama dengan ya udah kami siapkan kurang lebih 300 gelas kopi ya untuk masyarakat dan untuk semua pengunjung apa namanya Lampung Barat yang malam ini bermalam semalam dengan Kabupaten Lampung Barat. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Saya Arsalia Insyira beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.